Selamat berjumpa kembali saudara-saudara yang terkasih di kanal Forum 195. Kanal kita bersama untuk mengasihi, melayani, memuji dan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih, kita bertemu kembali di acara video Tanya Jawab Iman Kristen atau CIK pada episode ke-18. Di episode kali ini kita melihat bagaimana umat agama Jimat selalu memperbandingkan antara Nabi Kutim dengan Yesus Kristus. Suatu perbandingan yang sebenarnya di hati kecil mereka sendiri merasakan sebuah perbandingan yang tidak fair, dikarenakan ketimpangan akibat perbedaan yang bagaikan langit dan bumi di antara keduanya. Uniknya, umat Kutim tetap melakukan itu demi terus-menerus memuliakan Nabi Kutim agar menjadi selevel dengan Allahnya. Mereka tidak peduli lagi akan kehidupan kekalnya, yaitu kehidupan setelah kematian menjemput kita. Kerusakan inilah yang dilihat kalangan Kristen akibat efek memalsukan Alkitab yang dilakukan Kutim. Kerusakan pada pola pikir yang membelenggu umat Jimat dikarenakan informasi tentang Yesus Kristus yang diputar balikkan. Kekeliruan demi kekeliruan inilah yang diajarkan pemuka agama Jimat dan dikumandangkan dengan keras kemana-mana, dengan harapan akan mempengaruhi umat Kristen. Berhasilkah? Tidak sedikit umat Kristen yang abal-abal berpindah agama menjadi mu'alaf, masuk ke agama Jimat. Mengapa abal-abal? Seberapa besar pun mangap mulutnya, selalu akan mentok dengan kalimat Yesus Kristus adalah manusia, kok bisa menjadi Tuhan? Sebenarnya, seberapa lama pun yang bersangkutan mengaku sebagai Kristen, selama itu pula dia sebenarnya bukan Kristen. Karena dia tidak pernah menikmati karya Roh Kudus dalam hal pengenalan pada Yesus Kristus. Mengapa bisa demikian? Hanya Roh Kudus yang bila ada di dalam hati kita yang mampu mempersaksikan melalui diri kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Caranya bagaimana? Alkitablah satu-satunya kitab suci yang mampu memberi informasi tentang apa, siapa, dan bagaimana Tuhan Yesus Kristus. Untuk memahami ini, undanglah Roh Kudus ketika membaca Alkitab. Apakah umat Jimat dapat membaca Alkitab dan memahaminya? Sangat bisa. Bacalah Alkitab dengan nuranimu. Nurani ini ada pada setiap manusia. Allah orang Kristen hanya dapat dikenali dengan hati nurani yang bersih. Ini disebabkan hati nurani merupakan produk dari roh manusia. Roh manusia adalah roh pemberian Allah Yahweh ketika menciptakan manusia. Roh manusia akan kembali ke Allah ketika manusia mati. Jadi, roh ini tidak dapat diwariskan. Tidak perlu sibuk mencari roh manusia di langit. Tidak akan pernah ada. Karena Allah umat Kutim bukanlah roh. Artinya, Allah agama Jimat tidak ada hubungannya dengan Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.
Sebenarnya lah, umat Kutim tidak pernah mengenal Allah mereka sendiri. Sangat memprihatinkan. Bagaimana kita dapat mengasihi, melayani, memuji dan menyembah kepada sesuatu yang tidak kita kenal dengan baik? Saudara-saudara yang terkasih, sebuah pertanyaan muncul. Salahkah orang Kristen dengan terjadinya fenomena mualaf? Bisa ya dan bisa tidak. Orang Kristen sendirilah yang harus menjawabnya dari dalam hatinya. Salah dan rugikah Tuhan dengan fenomena mualaf ini? Satu hal yang harus kita pahami, Tuhan tidak terpengaruh atas sepak terjang kita di dunia ini, apapun itu. Itulah sifat kemahasegalaan Tuhan. Dia tidak membutuhkan apa-apa dari luar dirinya. Justru, Dia memberikan pilihan-pilihan kepada manusia untuk menjalani panggung kehidupan. Dia hanya terenyuh bila kita memilih peran yang keliru. Mengapa bisa keliru? Ini diakibatkan kesombongan manusia sendiri, tidak mau melibatkan Tuhan dalam setiap rencananya. Tuhan orang Kristen tidak menentukan nasib umatnya, karena manusia yang diciptakannya bukanlah robot. Saudara-saudara yang terkasih, marilah ketimpangan di atas kita coba reduksi dengan menempatkan Yesus Kristus bukan sebagai Tuhan. Kita mengikuti pola pikir umat Kutim dengan memakai data hanya yang ada di al-langit. Kesaksian al-langit saja sebenarnya sudah jauh lebih cukup memperlihatkan ketimpangan tersebut. Di al-langit dikatakan, Yesus adalah firman dan roh Allah. Yesus lahir secara ajaib yang tidak memiliki bapa biologis. Lahir dari seorang perawan. Yesus tidak berdosa selama hidupnya. Yesus yang berasal dari sorga dan kembali ke sorga setelah bangkit dari kematiannya, dan sekarang berada di sorga. Ini yang berarti bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya manusia yang pernah hidup di dunia ini, sekarang berada di sorga. Yesus nanti akan datang kembali untuk menghakimi seluruh umat manusia. Untuk yang terakhir ini, sebenarnya ada dua statuta kedatangan Kristus ke dunia. Yang pertama adalah sebagai pengadil yang akan mengadili umat di tahta pengadilan Kristus. Dan ini hanya berlaku bagi umat Tuhan, di mana pada saat digelar tahta pengadilan ini hanya menganugerahkan keadilan atas perbuatan baik umatnya selama hidup di dunia. Jadi, tidak berdasarkan keselamatan lagi, karena keselamatan sudah dimiliki bagi setiap umat yang mengalami tahta pengadilan Tuhan Yesus Kristus. Inilah saat-saat yang dinantikan umat Tuhan setelah mati bersama-sama dengan Bapa Abraham, ditempatkan di peristirahatan yang disediakan Tuhan. Berbahagialah umat Tuhan yang memasuki tahta pengadilan Kristus ini. Tetapi bagi Nabi Kutim dan pengikutnya, serta bagi para penghujat yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, yang digelar adalah tahta penghakiman Yesus Kristus. Pada saat digelar tahta penghakiman ini, para antikristus ini tetap diberi kesempatan untuk membela diri, sekalipun semua itu hanya kesia-siaan belaka. Karena Tuhan cukup mendengar sebuah kesaksian kecil dari sebentuk roh yang selalu terbelenggu dalam penderitaan yang amat sangat
di pojok hati manusia yang hitam kelam. Penderitaan roh inilah yang membuat Allah bertindak menyelamatkan manusia. Roh ini adalah milik Allah dan akan kembali ke Allah bila manusia mati. Kesaksian roh inilah yang didengar Tuhan ketika menghakimi manusia. Jadi, memang ketika tahta penghakiman digelar oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia tidak akan bisa membohongi Tuhan. Karena ada roh miliknya di dalam diri manusia yang akan bersaksi. Roh inilah yang dipakai Tuhan untuk memeriksa seluruh relung hati manusia. Bila di Alkitab disebut menjadi pelita Tuhan untuk menyelidiki hati manusia. Itulah roh manusia. Sebentuk roh yang suci yang diberikan Allah ketika menciptakan manusia. Roh inilah yang merupakan citra atau gambar atau tanda tangan atau identitas Allah yang memperlihatkan bahwa manusia adalah miliknya, ciptaannya. Roh yang suci ini tidak dapat bercampur dengan dosa. Karena itulah roh manusia ini sangat menderita akibat dosa manusia. Terlebih dosa yang mempermainkan pencipta manusia. Inilah yang harus dipikirkan para mualaf. Ibrani 6 ayat 4-6 mengatakan bahwa engkau sudah pernah mengecap kasih karunia Tuhan. Salah satunya adalah ketika engkau dibaptis. Engkau sudah tercatat sebagai ahli waris kerajaan sorga. Tetapi engkau mencampakkan itu. Engkau mempermalukan Tuhan di muka umum. Engkau tidak terselamatkan dengan ikatan baptismu itu. Sadarlah, murka Tuhan sudah ada di kepalamu. Engkau harus dibaptis kembali untuk memperbaharui ikatan janji sebagai pewaris janji Tuhan. Jangan lagi mempermainkan Yesus Kristus, karena dialah jalan yang lurus untuk kehidupan kekal. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saudara-saudara yang terkasih, salah satu kicauan umat jimat dan para penceramahnya adalah Yesus hanya diutus Allah sebagai nabi untuk umat Yahudi. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan kicauan mereka ini. Walaupun sebenarnya bila kita memperhatikan seluruh hinaan-hinaan umat ini, kenyataannya selalu bertentangan dengan al-langitnya sendiri. Bahkan bila hinaan yang sama persis dibalikkan kepada mereka, yang terjadi, mereka akan kelonjotan bagaikan ayam disembelih. Sebagai contoh, Yesus kok disunat? Kok Tuhan disunat? Umat Kristen memberi penjelasan mengenai dua kodrat Yesus Kristus sebagai Allah sejati dan sebagai manusia sejati. Sebagai manusia sejati yang lahir dari bangsa Yahudi, Yesus mengikuti tradisi sunat dari bangsa Yahudi. Dari sini sebenarnya tidak ada yang aneh. Padahal sebenarnya bagi bangsa Yahudi, sunat tidaklah sekedar tradisi. Tetapi lebih daripada itu, karena adanya sebuah perjanjian Allah Yahweh kepada Abraham yang ditandai dengan sunat. Dan Yesus Kristus berhak mewarisi janji itu. Umat Kutim tidak tahu akan hal ini. Mereka hanya diperintahkan Nabi Kutim sekedar mengikuti sunat sebagai sebuah ritual keagamaan. Kutim hanya mencomot tradisi tersebut. Jadilah sunat sebagai sebuah kewajiban.
hanya bagi umatnya Kutim. Karena Kutim sendiri tidak pernah disunat. Banyak umat yang cerdas mulai melihat kejanggalan-kejanggalan kenabian Kutim, melihat kelakuannya yang tidak sesuai dengan moralitas manusia normal. Umat-umat yang cerdas ini melihat begitu banyaknya ayat-ayat di al-langit yang ditulis yang sebenarnya tidaklah mungkin berasal dari Allah yang Maha Kuasa, yang penuh dengan cinta kasih yang tulus dan murni. Keresahan hebat melanda umat agama Jimat. Semua kembali kepada mereka sendiri. Mereka yang harus memilih. Orang Kristen tidak pernah ingin melakukan kristenisasi bagi umat Kutim. Tuduhan kristenisasi itu hanyalah sebuah propaganda bombastis yang justru memperlihatkan kebodohan yang akut karena tidak berguna. Sepertiga manusia di bumi ini adalah umat Kutim. Mereka semua sudah mengenal Yesus Kristus dari al-langit. Jadi, apalagi yang mau dikristenisasi? Orang Kristen sangat terenyuh melihat kebohongan demi kebohongan yang dicekoki ke umat Kutim tentang informasi Yesus Kristus yang diselewengkan. Sungguh mengerikan. Umat Kutim dijauhkan iblis dari jalan kebenaran dan hidup. Jadi, orang Kristen hanya ingin membongkar kesesatan al-langit yang tidak lain adalah Alkitab palsu sebagai tempat persembunyian iblis. Dengan demikian, kebenaran tentang Yesus Kristus diungkapkan bagi umat Kutim. Karena umat Kutim juga berhak memiliki informasi yang benar tentang Yesus Kristus. Sisanya adalah pilihan-pilihan yang mana yang mereka ikuti sebagai juru selamat. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus Kristus sendiri dalam pengajarannya memang mengatakan pada beberapa kesempatan bahwa dia memang diutus bagi bangsa Yahudi. Bahkan banyak ayat di Alkitab yang memperlihatkan hal ini. Fakta sejarah juga mendukung bahwa Yesus Kristus tidak pernah bepergian jauh, apalagi sampai ke Roma, atau naik kuda menyerang ke sana ke sini. Jangankan naik kuda, rasanya naik onta juga Yesus Kristus tidak pernah diceritakan di Alkitab. Yesus hanya mengendarai seekor keledai ketika memasuki Yerusalem, ketika dia dielu-elukan orang. Semua ini memiliki makna-makna atau isyarat dari Tuhan Yesus Kristus. Memanglah, Yesus Kristus di sepanjang hidupnya dalam kemiskinan. Tetapi kemiskinan itu bukan penghalang bagi dia dalam mengemban misi kenabiannya. Dia bekerja keras dalam tubuh manusiawinya. Dia memilih murid-muridnya yang juga semua adalah orang Yahudi. Apakah ini salah? Sama sekali bukan. Lebih tepat bila dikatakan ini disebabkan oleh keterbatasan ruang lingkup hidup. Apakah keterbatasan ini dipakai oleh Yesus sebagai alasan untuk tidak menjalankan tugas dari Bapanya? Apakah keterbatasan ini dipakai untuk membentuk kelompok dan melakukan ekspansi lalu membuka jalan darah demi menyebarkan misi kenabiannya? Semua itu tidak dilakukan Yesus Kristus. Inti ajaran Yesus Kristus tetap berdasarkan hukum Taurat, yaitu kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kasih pada hukum Taurat inilah merupakan salah satu benang merah kesatuan nafas
dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Saudara-saudara yang terkasih, 12 murid pertamanya diajarnya, diberinya kesempatan yang sama untuk meneruskan misi kenabiannya. Sayang, dari ke-12 itu ada satu, yaitu Yudas Iskariot, dipakai iblis untuk menggagalkan misi Tuhan. Yudas Iskariot jatuh. Dia jatuh dalam pilihan-pilihan hidup yang salah. Apakah kejatuhan Yudas Iskariot sudah diketahui Yesus sebelum semua terjadi? Bukan Allah namanya. Bila dia tidak tahu, dia tahu itu semua dan apa yang dipilih Yudas terjadi. Tuhan hanya menempatkan rencananya di dalam skenario kehidupan kita yang berupa jalan-jalan yang dipilih setiap manusia. Jadi, apapun pilihan manusia, Tuhan tahu apa yang akan dilakukannya. Tuhan tidak pernah mencampuri pilihan-pilihan hidup manusia jika kita tidak meminta agar Tuhan turut campur. Dia Allah yang berintegritas. Dia menghormati rancangannya sendiri dalam konsekuensi menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna. Sehingga tidak akan pernah terjadi rancangan dan rencana Allah menjadi batal. Semua berjalan dalam koridor integritas Allah. Allah yang bertanggung jawab. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak kalangan mempertanyakan tentang nasib Yudas Iskariot. Sebuah keanehan bila masih ada yang mengatakan Yudas tetap diselamatkan karena Yudas memuluskan rencana Allah dalam karya keselamatan. Sebuah logika sederhana, tanpa Yudas Iskariot, karya keselamatan tetap terjadi. Yang jelas cerita di Alkitab Perjanjian Baru akan berubah juga mengikuti sejarah yang terjadi. Jadi jangan kita mengikuti sebuah alur pikiran yang ada di kepala kita untuk disesuaikan dengan fakta yang sudah tercatat di Alkitab. Tetapi yang harus kita ingat, Alkitab akan mencatat alur sejarah yang terjadi pada setiap peristiwa, apapun pilihan manusia pada peristiwa tersebut yang berkaitan dengan sejarah tersebut. Yang kita sayangkan, ketika Yudas menyesal, dia bukannya memohon ampun kepada Tuhan, tetapi menggantung diri. Di Alkitab memang banyak cerita-cerita yang memilukan, apalagi bila dimuat seluruh peristiwa kematian murid Tuhan di luar Yohanes. Tetapi Yohanes mengatakan, seluruh buku di dunia ini tidak akan cukup untuk menulis apa yang diperbuat Tuhan Yesus Kristus. Jadi, memanglah Alkitab hanya berisi kisah yang erat kaitannya dengan kehidupan Yesus Kristus dan karya atau misinya yang dilanjutkan para muridnya. Alkitab sudah lebih dari cukup untuk dipakai sebagai dasar mengenal Tuhan Yesus Kristus dan karyanya. Saudara-saudara yang terkasih, sekalipun ruang gerak Yesus Kristus sangat terbatas, pekerjaannya seluruhnya tuntas. Misi yang diembannya dari Sang Bapa dapat diselesaikannya dengan amat sangat baik. Di mata manusia, boleh dikatakan sangat luar biasa. Dikarenakan di luar nalar manusia biasa, 3 misi utamanya mengemban fungsi kenabian, keimaman, dan raja, baik di dunia dan di sorga, sudah disampaikannya. Misi utamanya juga diselesaikannya sebagai juru selamat dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penggenapan nubuat para nabi tentang dirinya sudah dibuktikannya dengan kehadirannya dan segala perbuatannya. Nubuat-nubuat apa yang akan terjadi dan mengenai kerajaan sorga, serta mempersiapkan umatnya bagaimana berlaku agar dapat menjadi warga negara sorga, juga sudah disampaikannya
melalui pengajarannya dan memberikan wahyu kepada Rasul Yohanes. Fungsi keimaman juga dipenuhinya dengan dia sendiri membawa korban persembahan yang paling sempurna, yaitu dirinya sendiri. Melalui korban dirinya sendiri ini, dia mengalahkan segala kerajaan-kerajaan kegelapan dunia ini. Memperlihatkan dialah penerus tahta Daud dari garis keturunan ayah dan ibunya, baik secara de jure maupun de facto, secara yuridis maupun fakta. Kelak dia akan datang dengan segala kemegahannya untuk mengadili dan menghakimi seluruh umat manusia. Lengkaplah semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa-bangsa lahir dari keturunan Nuh, manusia generasi ke-10 di muka bumi ini. Dari Nuh menyebar ke seluruh dunia. Allah memilih bangsa Yahudi untuk jalur pelaksanaan rencana Allah, untuk memberikan juru selamat bagi umat manusia. Ini semua tidak bisa lepas dari rencana dan rancangan Allah untuk menempuh jalur yang mana yang sesuai dengan kehendaknya. Otoritas Allah ini agak aneh bila kita pertanyakan. Karena hanya merupakan sebuah jalur. Apakah sedemikian sederhananya? Iya. Memang sesederhana itu. Allah tidak pernah mempersulit manusia untuk memahami kerjanya. Allah tidak perlu menempuh segala-galanya melalui mujizat atau keajaiban. Yang jelas, di setiap karya Allah selalu terlihat tanda tangannya. Mata rohani kita akan menemukan tanda tangan Allah itu juga dengan sangat mudah. Dalam setiap karya Allah yang tampak sederhana itu, Allah memperlihatkan bahwa segala yang dilakukannya harus mampu dipertanggungjawabkan. Artinya dapat diuji, sehingga sejarah yang terjadi harus mampu lacak. Atau dikenal dengan istilah traceability. Jalur atau traceability inilah yang memperlihatkan salah satu benang merah yang sering diabaikan iblis. Sehingga iblis tidak mampu merusak Alkitab dan merusak sejarah Tuhan Yesus Kristus. Tidaklah mengherankan, Alkitab disusun selama 1500 tahun tidak tercerai-berai. Semua terkoneksi oleh benang merah ini. Sebaliknya, al-langit, hasil pemalsuan Alkitab, isinya compang-camping di sana sini, bagaikan ban mobil yang kempes. Bukan hanya bocor halus, melainkan bocor keliling. Para sahabat dan saudara-saudara umat agama Jimat yang terkasih, kehidupan Yesus Kristus di dunia ini tidaklah lama, hanya 33 tahun lebih. Sekalipun demikian, dia memakai waktunya sangat efektif. Di balik keefektifan tersebut, semua serba sederhana. Mengapa sederhana? Ya memang Yesus orang miskin. Kenapa dia bisa menyelesaikan mahakarya sedemikian hebat? Ya, memang dia juga Tuhan. Sebuah mahakarya adikodrati harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki otoritas tersebut. Yesus Kristus adalah firman Allah yang berinkarnasi menjadi manusia untuk menghapus dosa seluruh umat manusia. Artinya, harus manusia yang sempurna, yang tidak boleh jatuh ke dalam dosa, dan memiliki otoritas yang mampu menghapus dosa manusia. Inilah otoritas skala mata Allah. Jadi, bukan otoritas yang diberikan umat manusia kepada seorang nabi yang malah kesempurnaannya di bawah umatnya sendiri, tetapi memaksakan agar umatnya memuliakan dirinya.
suatu kesombongan yang tidak berampun, menyetarakan diri dengan Tuhan. Para sahabat dan saudara-saudara umat agama jimat yang terkasih, tidaklah mungkin seekor keledai mampu menyelamatkan keledai yang lain yang terperosok ke dalam lubang yang dalam. Dibutuhkan seekor keledai yang memiliki otoritas atau kuasa untuk mengatasi lubang yang dalam tersebut. Bila hanya keledai yang biasa, tetap yang terjadi adalah kedunguan yang berlanjut, akan terperosok juga ke lubang yang sama. Mengapa harus sama jenisnya keledai juga? Ini diperlukan agar yang ditolong mengerti bahasa yang diberikan oleh yang menolong. Inilah alasan mengapa firman Allah menjadi manusia Yesus Kristus. Dia memiliki otoritas untuk menghapus dosa. Sekaligus manusia bisa menemukan jalan yang lurus itu, yaitu Yesus Kristus sendiri. Bisakah Tuhan menghapus dosa langsung dari sorga tanpa menjadi manusia? Sangat bisa. Dia bukan Allah bila tidak mampu melakukannya. Tapi bukan jalan itu yang ditempuh Allah. Inilah Tuhan orang Kristen. Agar umatnya selalu mengenalinya, agar tidak salah mengenali gembalanya, agar tidak salah mengenali juru selamatnya. Semua dilakukan Allah, tetap hanya demi kasih-Nya. Bagi Tuhan, dosa bukanlah hal yang main-main. Karena Allah ingin ciptaannya selalu bersamanya. Karena itu, Allah tidak pernah membiarkan dosa merajalela. Ini bisa kita lihat di kasus air bah di zaman Nuh dan Sodom Gomora di zaman Abraham. Bila dosa dibiarkan merajalela, maka hanya akan membuat iblis semakin arogan, mengacak-acak ciptaan Allah. Iblis melakukan itu semua memang sudah tanpa beban lagi. Bagi iblis memang sudah tidak ada ampun lagi. Penghakiman bagi iblis sudah pasti. Tapi umat Tuhan, yaitu kita ini, inilah sasaran curahan kasih Tuhan. Sayang, kita yang menganggap remeh dosa. Saudara-saudara umat agama jimat yang terkasih, jadi sekarang sangat jelas bahwa jalur pengistimewaan bangsa Israel, umat Yahudi, memang adalah jalur yang dipilih Tuhan. Tetapi harus dipahami juga, sekalipun jalur ini dipilih Tuhan, bagi bangsa ini tetap diberikan pilihan-pilihan yang sama seperti seluruh manusia di muka bumi ini. Mau mengamini atau menolak kehendak Tuhan. Integritas Allah selalu dinyatakannya dengan memberi kebebasan memilih. Yesus Kristus lahir sebagai bangsa Yahudi dari keturunan Raja Israel, Raja Daud dari suku Yehuda. Dia hidup di masa bangsa Yahudi sedang dijajah Romawi. Fakta sejarah ini berjalan normal bagi Yesus Kristus. Sehingga dia dalam bekerja juga tidak jauh-jauh dari lingkungan adat budaya, hukum-hukum, serta kehidupan sosial masyarakat Yahudi. Bahkan murid-muridnya juga seluruhnya adalah bangsa Yahudi. Dari lingkungan sederhana dan sempit muncullah pemikiran yang mendunia. Ajaran Yesus Kristus ternyata bersifat universal untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini. Seluruh pekerjaannya diakhirinya dengan amanat agung. Bersamaan ketika dia akan terangkat ke sorga. Amanat agung yang menggetarkan dan menggentarkan hati seluruh muridnya, yaitu menjadikan seluruh manusia di muka bumi ini menjadi murid Tuhan. Artinya, menyebarkan ajaran Tuhan Yesus Kristus ke seluruh dunia. Segala kegentaran para murid sirna,
setelah mereka berdiam 10 hari menantikan turunnya Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di dalam diri tiap murid menjadi penguat, sehingga mereka seluruhnya menyebarkan firman Tuhan dengan sangat berani. Harganya adalah kematian yang sangat mengerikan yang dialami para murid Tuhan. Dan mereka melakukannya dengan sukacita dan dalam kasih. Sama seperti Yesus Kristus menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan manusia. Demikian juga para murid Tuhan menyerahkan nyawanya demi pemberitaan firman. Tidak pernah terjadi ada nyawa yang melayang sia-sia dari orang yang mereka layani, melainkan nyawa mereka sendiri yang melayang dalam pelayanannya. Itulah mati syahid di dalam Kristen. Mereka juga tidak membuka jalan darah dengan berperang, karena mereka semua tidak memiliki kemampuan untuk itu. Mereka menyebarkan firman kebenaran, bukan slogan-slogan bombastis. Terkadang firman kebenaran itu melukai harga diri orang. Tetapi itulah kebenaran, terkadang menyakitkan. Dan itulah cara Tuhan menghancurkan kesombongan manusia. Tujuan Allah hanya satu. Allah ingin bersama kita, dan Dia hanya bisa berada di dalam hati manusia bila hati manusia sudah bersih dari kesombongan. Hasil pekerjaan para murid Tuhan sekarang ini, seluruh dunia mengenal Yesus Kristus. Sekalipun demikian, para murid Tuhan juga mengingatkan bahwa akan ada pengajar-pengajar dan nabi-nabi palsu yang akan mengajarkan sebuah ajaran yang berbeda dengan yang diajarkan para rasul Tuhan mengenai Yesus Kristus. Karena itu, Alkitab mengatakan bahwa nabi terakhir adalah Yohanes Pembaptis. Jadi, sangatlah jelas bagi orang Kristen bahwa Nabi Kutim dan Al-Langit seluruhnya adalah kepalsuan belaka. Saudara-saudara umat agama Jimat yang terkasih, analog seperti di atas, sebenarnya iblis juga memilih jalur sendiri untuk menyesatkan umat Tuhan melalui pilihannya sendiri, yaitu Nabi Kutim. Semua kembali kepada pilihan-pilihan manusia. Mau memilih jalur kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus Kristus, atau jalan kematian kekal dari iblis melalui Nabi Kutim. Semua sekarang tergantung umat Jimat tetap mengikuti Nabi Kutim yang memaksa Anda semua untuk memuliakannya dan meminta dia diangkat selevel dengan Allah Anda, dan menyembunyikan kenyataan sebenarnya dengan larangan-larangan yang menyesatkan nalar sehatmu. Hanya satu cara untuk mengetahuinya. Bacalah kitab sucimu, Al-Langit, dengan seksama. Gunakanlah hati nuranimu. Engkau akan terkejut melihat kenyataan yang sangat mengerikan bagimu. Orang berdosa yang meminta Anda muliakan itu, sebenarnya lah kenyataannya Anda lebih sempurna dari dia. Anda lebih sempurna dari nabi Anda sendiri. Segera bertekuk lutut di kaki Tuhan Yesus Kristus. Kenalilah dia. Jadikanlah diri Anda bagian dari rencana Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita bersaat teduh sejenak.